Oke, pada kesempatan kali ini ya, saya mencoba menyajikan ya beberapa soal tentang pola bilangan. Ya, soal yang saya pilih ini beberapa soal HOTS ya yang pernah ditanyakan tentang pola bilangan. Oke. Nah, yang pertama soalnya seperti ini. Jika SN sama dengan 1 dikurang 2 tambah 3 kurang 4. Kalau berikutnya berarti tambah 5 kurang 6, titik-titik ya, tambah N kali minus 1 pangkat N kurang 1 dengan N bilangan asli. Maka nilai dari S1 1990 tambah S 2008 tambah S 2017 adalah pilihan yang A minus 990, pilihan yang B minus 880, pilihan yang C minus 770, pilihan yang D minus 660 ya. Jadi kalau kita menemukan soal seperti ini, maka boleh kita manfaatkan sifat pola bilangan ya. Nah, kalau S1 berarti N-nya 1 ya, berarti hanya 1 aja. Berarti kita tulis 1. Kalau S2 berarti 1 dikurang 2. Berapa 1 dikurang 2? Minus 1. Kalau S3 berarti 1 dikurang 2 tambah 3. Atau boleh aja sebenarnya yang S2 ini, yang minus 1 ini, kamu tambahkan 3. Berapa? Berarti 2. Kalau S4, 1 dikurang 2 tambah 3 kurang 4 ya. Atau yang S3-nya ini, kamu kurangi 4 ya. Kamu kurangi, karena dia kurang 4. Berarti minus 2. Kalau S5, 1 dikurang 2 tambah 3 kurang 4 tambah 5. Berarti boleh ini ditambahkan 5. Berarti berapa? 3 ya. Nah, kalau S6 ya, berarti 1 dikurang 2 tambah 3 kurang 4 tambah 5 kurang 6. Berarti boleh langsung aja dari sini. 3 dikurangi 6. Berarti minus 3 ya. Nah, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan dari sini, bisa kita simpulkan, lihat ya, ketika S1, 1, ketika S3, 2, ketika S5, 3, ketika S2, minus 1, ketika S4, minus 2, ketika S6, minus 3. Berarti dapat kita buat, kalau dia ganjil, ya, kalau N-nya ganjil ya, kalau N-nya ganjil, bisa kita lihat polanya ini ya, 1, 2, 3, 1, 3, 5. Maka 1 jadi 1, 3 jadi 2, 5 jadi 3 ya. Berarti polanya adalah N tambah 1 per 2 ya. Berarti ini 5 tambah 1 per 2. Oke, berarti kalau dia genap ya, kalau dia genap kita lihat 2 jadi minus 1, 4 jadi minus 2, 6 jadi minus 3 ya. Untuk yang N-nya genap ya, bisa kita lihat polanya ya. Berarti ini bagi 2 ya. Berarti minus N tambah 2. Sehingga ketika ditanya S1 990, yang ini berarti genap ya. Berarti kalau genap dia tadi apa? Minus N per 2. Berarti minus 1990 per 2 tambah S 2008 juga genap, berarti minus 2008 bagi 2 ya. Tambah S 2017, berarti ini ganjil. Berarti kalau ganjil tadi apa? N tambah 1 per 2. Berarti 2018 per 2. Oke, 1990 dibagi 2 berapa? Minus 995. Kalau minus 2008 dibagi 2, minus 1004. Kalau 2018 dibagi 2 berarti 1009 ya. Kalau 1009 nanti dikurangi 1004, berarti di sini nanti 5 ya. Berarti 5-nya kemari boleh lah ya. Maka tinggal lah nanti minus 990. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah A. Jika diberikan barisan bilangan 4, 8, 14, 22, 32, titik-titik ya, maka suku ke-20 berapa ya? Oke, kalau kita perhatikan ini, berarti yang ini kemari tambah 4, tambah 6, tambah 8, tambah 10 ya. Pasti berikutnya tambah berapa? 12. Berikutnya berapa? 14 ya. Tambahkanlah terus-menerus sampai dapat nanti bilangan yang ke-20 ya. Saya yakin pasti dapat. Nah, cuma kita capek ya. Nah, lalu gimana caranya kalau misalnya supaya nggak seperti itu ya? Maka kita perhatikan aja polanya ya.
Suku yang pertama berapa? 4 ya. Lalu yang kedua berapa? 4 ditambah 4. Lalu yang ketiga berapa? 4 ditambah 4 ditambah 6. Yang keempat berapa? 4 ditambah 4 ditambah 6 tambah 8. Yang kelima berapa? 4 ditambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. Kalau kita perhatikan di sini, tambah 4, 6, 8, 10 ya, itu merupakan barisan aritmatika ya. Berarti kalau ditanya nanti suku ke-20, itu pastilah 4, tambah 4, tambah 6, tambah 8, tambah 10, tambah 12, nah dan seterusnya. Nanti yang ini akan ada 19 suku ya, 19 suku. Berarti perlu kita cari S19 ya, dengan suku pertamanya itu 4, lalu bedanya itu 2. N kurang 1 kali B. Maka S19 itu adalah 19 per 2 kali, nah suku pertamanya 4 ya, 2 kali 4 itu 8, tambah, nanti di sini 19 kurang 1 itu 18 ya, kali tambah-tambah berapa? 4, 6, 8, 2 ya. Berarti nanti ini 19 per 2, 2 kali 18 itu 36, ditambah 8 itu 44 ya, berarti 44, kita matikan ini 22, berarti 19 dikali 22 itu berapa? Berarti 38, berarti berapa ini? 418 ya, 418. Maka nanti U20 itu ya, U20 itu nanti jadi 404 ya, tambah 418 atau 422. Maka jawabannya E. Nah, untuk cara yang lain kita juga bisa menggunakan ya yang kita pelajari di konfigurasi itu, yaitu aritmatika yang tingkat 2. Berarti tadi seperti ini, 4, 8, 14, 22, 32. Ini tambah 4, tambah 6, tambah 8, tambah 10. Berarti yang ini tambah 2, tambah 2, tambah 2. Nanti dari sini bedanya 2 ya. Maka UN itu bisa kita buat rumusnya B per 2 N kali N kurang 1 tambah C. Berarti N kali N kurang 1 tambah C. Kita hanya butuh mencari C ya. Kita cari C-nya, U1 itu berarti N-nya 1 ya. 1 dikali 0 tambah C itu harus 4 ya. Maka C-nya itu 4. Lalu kalau U2 berarti 2 kali 1 tambah C itu harus 8. Maka C-nya itu berarti 6. U3 itu berarti 3 kali 2 tambah C itu harus 14. Berarti C-nya 8. Kalau U4 itu berarti 4 kali 3 tambah C harus 22. Berarti C-nya itu 12 ya. Dari sini dapat kita lihat ya, bisa kita cari bahwa C itu adalah ini 4, 6, 8, 12 tambah-tambah 2 berarti 2N. 2 kali 1 2, supaya 4 berarti harus ditambahkan 2. Kita substitusikanlah kemari. Maka nanti UN-nya menjadi apa? UN-nya nanti menjadi, ini dikalikan N kuadrat dikurang N tambah 2N tambah 2. Atau boleh N kuadrat tambah N tambah 2 ya. Jadi ketika butuh suku ke-20 ya, suku ke-20 tinggal kita gantikan aja N-nya 20. Berapa 20 kuadrat? 400. Berapa 20 tambah 2? 22. Maka jawabannya 422. Ya, jika bilangan ganjil dikelompokkan seperti berikut ya. 1, kemudian 3,5, kemudian 7,9,11, lalu berikutnya 13,15,17,19. Maka suku tengah dari kelompok ke-11 adalah ya. Coba kita perhatikan polanya, lihat.
kelompok yang pertama satu bilangan, kelompok yang kedua itu 2, yang ketiga juga 3, yang keempat juga 4. Berarti nanti yang ke-11 itu ada 11 bilangan ya. Maka tengah-tengahnya nanti pastilah bilangan yang ke-6 ya di kelompok itu. Oke, cara yang pertama kita boleh menggunakan pola ya. Coba kita lihat ya, pola yang pertama depannya berapa? 1 ya. Pola yang kedua depannya berapa? 3 ya. Kelompok yang ketiga berapa depannya? 7 ya. Kalau yang keempat berapa? 13. Seandainya ditanya yang kelima pasti berapa? 21 ya. Kalau kita perhatikan ini tambah 2, tambah 4, tambah 6, tambah 8. Maka kalau ditanya yang berikutnya pasti berapa? 31 ya, karena tambah 10. Berarti kita bisa ini kalau kita lihat tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Berarti kita boleh menggunakan yang aritmatika bertingkat ya. Berarti UN itu adalah B, ini B-nya ya. B per 2, N kali N kurang 1 ditambah C ya. B-nya 2 ya, maka nanti tinggal N kali N kurang 1 tambah C. Sekarang kita cari C-nya ya. U1 berarti N-nya 1 ya. 1 kali 0 tambah C sama dengan 1. Kalau U2 berarti 2 kali 1 tambah C sama dengan 3. Berarti C-nya berapa? 1. Lalu kalau U3 berarti 3 kali 2 tambah C sama dengan 7. Berarti C-nya 1. Karena C-nya terus menerus 1, berarti nanti dapatlah bahwa UN itu adalah N kali N kurang 1 ditambah 1 ya. Maka kita butuh kelompok ke-11. Nah, kelompok ke-11 itu nanti suku pertamanya pasti gantikan aja N-nya 11. 11, berarti 11 kurang 1 berapa? 10 tambah 1. Berarti 110, berarti 111 lah nanti. Nah, berarti 111 kalau ditambahi 2 berapa? 113. Tambahi 2, 115. Tambahi 2, 117. Tambahi 2 lagi, 119. Tambahi 2 lagi, 121. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi kan tengah-tengahnya ke 6. Maka jawabannya 121 atau E. Kedua ya, cara yang kedua kita bisa mengerjakan ini ya. Berarti kita lihat yang pertama bilangannya ada 1, yang kedua bilangannya ada 2, yang ketiga bilangannya ada 3, yang keempat bilangannya ada 4 ya. Sampai nanti yang ke-10 ada 10. Maka kita jumlahkan dulu bilangannya. Berarti nanti S10 ya. Oke, SN tadi rumusnya ada kan? Berarti N per 2 boleh A tambah UN ya, berarti 10 bagi 2 nya 5 tambah 11 ya, berarti 55. Dari kelompok pertama sampai kelompok ke-10 nanti ada 55 bilangan ya yang kita gunakan. Berarti total yang kita pakai itu nanti ada berapa? 55. Tadi kan kalau suku tengah kelompok ke-11 kan tadi yang ke-6. Tambah 6 lah, berarti 61 ya. Berarti kita mau cari bilangan ke-61 dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Ini kan tambah-tambah 2 ya. Tambah-tambah 2, berarti UN-nya langsung aja 2N ya. 2 kali 1, 2. Supaya jadi 1 diapain? Kurangi 1 ya. Maka kalau kita mau mencari U61 berarti 2 kali 61 dikurangi 1 ya. Ini 122 ya, kurangi 1. 122 kurangi 1 berapa? 121 ya, maka jawabannya E.